sahabat Borneo, jumpa lagi dengan saya Ferdi dari Borneo Inspire Community. Hari ini saya coba membahas sesuatu tentang bagaimana memproses air permukaan. Jadi begitu banyak masyarakat yang resah dengan air kotor, semakin hari semakin kotor. Nah, sebenarnya air berlimpah, tapi tidak bisa digunakan. Nah, itu dikarenakan ada banyak masalah yang bisa dikatakan masyarakat awam tidak tahu caranya. Nah, dengan mengikuti video yang saya akan bagikan ini, seharusnya nanti dalam pengolahan masyarakat itu tidak akan mengalami kesulitan lagi. Bahkan bisa dikatakan, oh ini mudah rupanya untuk mendapatkan air bersih dari air baku yang kotor. Ya, jadi saya berusaha coba memberikan solusi yang terbaik untuk menangani masalah air permukaan ini. Tapi sebelumnya, demi kelancaran channel YouTube kita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang belum like, belum komen, silakan like dan komen. Bantu channel YouTube Borneo Inspire Community ini semakin baik ke depannya. Oke, terima kasih. Dan mari kita membahas tentang permasalahan air permukaan. Aduh, cuman ngolah air ini ya. Kotornya gak air ini nih. Tolonglah siapa yang bisa ya kira-kira ya. Kalau air kotor kayak gini, berlumpur gini nih, macam mana ya cara bersihkannya nih ya. Siapa tahu gak warga YouTube nih bisa membantu. Makasih lah ya sebelumnya. Oke, kembali lagi. Jadi tadi sebelumnya saya ada memberikan sebuah video pengantar yang mana video itu pastinya menjadi suatu bahan pembicaraan di setiap komunitas masyarakat yang mengalami hal yang sama dengan air permukaan. Nah, jadi bagaimana air yang kotor ini bisa diolah, bisa dipakai? Rupanya ini bukan menjadi sesuatu yang ditunda-tunda, karena setiap hari masyarakat menggunakan air itu. Jadi seharusnya pihak-pihak terkait yang menangani masalah air wajib ya secepat mungkin memberikan solusi. Nah, di video kita kali ini saya mencoba memberikan suatu pemahaman dan solusi pastinya. Bagaimana dengan efisien, efektif, bahkan dengan biaya murah bisa mengolah air yang kotor ini. Jadi tonton sampai habis ya pembahasan kita di video ini ya. Oke, sahabat Borneo, kita bicara dari awal bagaimana air permukaan ini dahulu ya. Jadi di air permukaan ini itu terdapat masalah seperti warna. Warna itu disebabkan oleh dari reaksinya ada sesuatu bahan yang lain, mungkin dari tanahnya, dari pencemaran lingkungannya, dari bakteri, dari limbah, ataupun dari hal-hal lain ya. Tapi intinya air itu sebenarnya jernih karena ada sesuatu barang lain yang masuk sehingga mempengaruhi warna air itu. Nah, secara logika otomatis kita akan membuat air itu berwarna jernih kembali.
ya kan? Nah, itu dinamakan proses koagulasi. Jadi proses koagulasi itu adalah memasukkan chemical bahan koagulan, itu biasanya tawas ataupun PAC yang dicampurkan ke air baku itu. Nah, sehingga bisa menyebabkan air itu menjadi warna air itu terpisah, sehingga air itu kembali menjadi jernih. Ya. Nah, kadang-kadang air itu udah dikasih PAC nih Pak, tapi kok nggak mau jernih ya? Nah, berarti ada pengaruh pH air terhadap PAC itu. Nah, saran saya nanti boleh ditambahkan pengangkat pH pada air. Pasti itu akan menjadi jernih, pasti akan terjadi vlog-vlog, namanya flokulan. Pasti akan terjadi vlog-vlog dan akan akhirnya air itu akan jadi jernih. Ya, jadi ini mudah sekali. Dan jikalau itu dilakukan, bisa 1 kubik, prosesnya mungkin paling 5 menit, 10 menit udah. Tidak perlu tunggu sampai 1 jam untuk mengolah 1 kubik air, 1000 liter air. Ya, nanti kalau nggak percaya, ya silahkan nanti ya mencoba gitu ya. Nah, karena saya sudah sering melakukan hal ini. Nah, lalu berikutnya, bagaimana hasil endapan itu? Ya tinggal saring. Penyaringan lakukan dulu dengan pasir silika. Setelah itu baru dengan karbon aktif. Pasir silika untuk sedimentasi, karbon aktif untuk memberi kesegaran. Jangan terbalik ya, jangan karbon aktif duluan. Ya, harus silika duluan baru karbon aktif. Nah, kalau kita mau lebih baik lagi, campur dengan klorin tablet supaya untuk pembunuhan bakteri gitu ya. Nah, jadi itu sesuatu proses yang pasti saya jamin air permukaan yang berwarna, ada kandungan tanin atau gambut atau lumpur atau apapun yang sulit terpisah, ya kan, itu pasti bisa teratasi. Jadi teman-teman, video ini singkat ya, tapi saya yakin teman-teman kalau mencoba pasti mendapatkan solusi. Kalau masih bingung, hubungi saya secara pribadi di nomor yang tertera di layar Anda ya. Jadi jangan ragu, dan layanan yang kita berikan ini 100% gratis untuk konsultasi, ya kan? Nah, jadi sebelum Anda membeli, konsultasikan dahulu supaya tidak salah membeli. Oke, salam sehat selalu, salam sukses dari Borneo. Sampai jumpa di video edukasi tentang air berikutnya.